Oke, mari kita langsung mulai ya. Kita kali ini mau membedah bab 18 dari The Road Less Stupid. Judulnya aja udah, wah bikin mikir. Sesuatu tanpa usaha, serius? Nah, kita kan sering banget ya denger soal penghasilan pasif gitu. Misi kita sekarang ya kita coba gali deh, apa sih kata sumber ini soal realita di belakangnya? Beneran ada atau ya cuma mimpi? Judul sesuatu tanpa usaha ini emang langsung ngena ya. Siapa sih yang nggak pengen dapat hasil tanpa kerja keras gitu? Konsep passive income ini kayaknya di mana-mana deh, dipromosiin terus sebagai jalan pintas kaya raya. Betul, betul. Dan sumber ini kayaknya langsung nantang gagasan itu. Di bab 18 ini ada analogi bagus. Bayangin deh, komedi putar, tapi raksasa banget, seukuran stadion. Buat muterin pertama kali, wah itu butuh dorongan yang gila-gilaan. Mengerahkan semua tenaga pokoknya. Tapi yang menarik, bahkan pas udah muter kenceng pun, Anda nggak bisa langsung tinggal gitu aja. Pasti melambat, terus berhenti, kalau nggak didorong lagi sesekali. Iya iya. Analogi yang kuat itu. Jadi kalau ditarik ke dunia nyata nih, artinya nggak ada yang otomatis gitu ya. Mungkin setelah kerja keras di awal, usahanya lebih enteng buat jaga momentumnya. Tapi bukan berarti bisa lepas tangan gitu aja kan. Jauh deh dari bayangan santai-santai tanpa ngapa-ngapain. Tepat sekali. Itu intinya. Pesan utamanya yaitu, nggak ada sukses finansial atau bisnis yang benar-benar pasif. Yang sering disalahartikan jadi pasif itu sebenarnya hasil dari pengungkit, leverage. Usaha awal yang gede itu wajib, terus pemeliharaan berkelanjutan juga perlu. Bedanya apa? Ya dengan leverage, usaha buat maintain itu mungkin jadi lebih efisien, hasilnya lebih gede dibanding usahanya. Tapi usahanya sendiri nggak hilang kok, tetap ada. Nah, ini nih yang jadi makin menarik. Sumbernya kan bahkan nyebut nama-nama top kayak Bill Gates, Michael Dell, ada Oprah, Richard Branson. Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Nggak ada satupun dari mereka yang kita kenal kerjanya cuma santai-santai, malah mereka terkenal aktif banget. Gimana sumber ini nyambungin mereka ke konsep leverage versus passive ini? Justru itu, sumber ini nunjukin kalau tokoh-tokoh super sukses itu malah contoh nyata penggunaan leverage yang efektif. Mereka itu bukan pengejar sesuatu tanpa usaha, sama sekali bukan. Mereka terus kerja keras, terus terlibat di bisnisnya, terus cari cara buat optimalin hasil. Mereka nggak berhenti dorong komedi putar raksasa mereka itu. Intinya, mereka melakukan apa yang perlu dilakukan secara konsisten biar pantas dapat dan mempertahankan suksesnya itu. Bab 18 ini nekenin, kerja kerasnya tuh nggak cuma di awal aja, tapi terus-menerus. Oke, ini jadi ngubah cara pandang ya. Lantas apa artinya ini buat Anda semua yang dengerin? Mungkin ini waktunya kita nanya ke diri sendiri nih. Ada nggak sih area hidup atau kerjaan kita di mana kita diam-diam ngarep ada jalan pintas pasif? Padahal sebenarnya yang dibutuhin itu ya kerja keras yang cerdas dan nyari pengungkit yang pas. Dan itu dia perbedaan krusialnya antara ilusi pasif dan strategi cerdas leverage. Balik lagi ke analogi tadi, komedi putar itu nggak bakal muter terus tanpa ada yang dorong sesekali kan? Ya sama aja, nggak ada aspek penting di hidup atau bisnis kita yang bisa jalan optimal tanpa kita terlibat aktif. Leverage itu bantu kita dorong lebih efisien, bukan ngilangin kebutuhan buat dorong sama sekali. Baik, jadi mari kita coba rangkum ya poin-poin penting dari bab 18 ini. Pertama, gagasan populer penghasilan pasif yang artinya dapat hasil tanpa usaha terus-menerus menurut sumber ini ya, itu mitos. Seringnya terlalu disederhanain. Betul. Kedua, sukses sejati, apapun bentuknya, itu selalu butuh kombinasi. Usaha awal yang gede dan upaya pemeliharaan yang jalan terus, keterlibatan aktif. Iya, harus itu. Ketiga, fokusnya jadi bukan nyari cara biar pasif, tapi lebih ke gimana caranya identifikasi dan bangun leverage, pengungkit, gimana memaksimalkan dampak dari setiap usaha yang kita keluarin. Nah, Dan terakhir, contoh orang-orang paling sukses di dunia malah nunjukin kalau mereka tetap aktif banget terlibat buat jaga dan ngembangin apa yang udah dibangun. Mereka itu pengguna leverage yang jago, bukan pencari kepasifan. persis. Jadi, ya daripada buang-buang waktu ngejar sesuatu tanpa usaha yang kayaknya cuma ilusi, mungkin energi kita lebih baik dipakai buat nentuin kerjaan apa sih yang emang bener-bener perlu, terus cari cara cerdas buat ungkit hasilnya.
Nah, ini mungkin sebagai penutup ya, buat Anda renungkan. Mungkin pertanyaannya bukan lagi gimana caranya saya dapat penghasilan pasif, tapi lebih ke di mana saya bisa kerahin usaha paling efektif sekarang buat bangun pengungkit leverage yang bakal ngasih hasil berlipat di masa depan. Ini soal investasi usaha yang strategis gitu. Wah, pertanyaan bagus banget itu untuk dipikirkan lebih dalam. Oke, sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.